Rekan Kluivert masuk timnas U23. Vandenburg diam-diam siapkan pendamping berkelas Eropa. Publik dikejutkan dengan kedatangan figur penting dari dunia sepak bola Eropa. Gerald Vandenburg membawa serta orang kepercayaannya rekan Kluivert. Timnas U23 kini benar-benar bertabur bintang. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Gagal gabung timnas Cina, Shin Tae-yong siap kembali. Timnas Indonesia bisa dapat kejutan di round 4. Klub Cina menolak, tapi Indonesia mungkin merayakan. STY dikabarkan siap buka pintu untuk kembali. Apakah ini momen yang ditunggu-tunggu jelang babak penentuan? Simak detail lengkapnya di sini. Fakta mengejutkan. Pemain keturunan Indonesia main di Piala Dunia Klub 2025, timnas harus bergerak cepat. Dunia menoleh ke Indonesia setelah 2 pemain keturunan tembus Piala Dunia Klub. Salah satunya masih bisa membela merah putih. Jangan sampai lepas ke negara lain. Simak fakta lengkapnya di sini. Doa dari Palestina. Di tengah ancaman tim-tim Timur Tengah, timnas Indonesia dapat dukungan menyentuh. Saat peluang diuji, harapan datang dari tempat tak terduga. Pemain Palestina kirim pesan menyentuh untuk perjuangan Garuda. Ini bukan sekadar dukungan, ini simbol persahabatan sesama bangsa pejuang. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Rekan Kluivert masuk timnas U23. Vandenburg diam-diam siapkan pendamping berkelas Eropa. Publik dikejutkan dengan kedatangan figur penting dari dunia sepak bola Eropa. Gerald Vandenburg membawa serta orang kepercayaannya rekan Kluivert. Timnas U23 kini benar-benar bertabur bintang. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Usai tugas bersama timnas senior, Sjoerd Woudenberg siap bantu timnas U23 di ASEAN Cup 2025 setelah menuntaskan perjuangan berat bersama timnas Indonesia senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sjoerd Woudenberg, rekan Patrick Kluivert, kini bersiap menyambut tantangan baru membantu Gerald Vandenburg menukangi timnas U23 Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025. Sjoerd, yang menjabat sebagai pelatih kiper timnas Indonesia, baru saja menutup 2 laga terakhir grup C menghadapi Cina dan Jepang. Dalam pertandingan pada 5 Juni 2025, tim Merah Putih sukses menumbangkan Cina 1-0, hasil yang membanggakan. Namun sayangnya di laga penutup melawan Jepang pada 10 Juni 2025, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 0-6. Kekalahan tersebut jadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, menunjukkan bahwa timnas Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari kekuatan elite sepak bola Asia seperti Jepang. Meski begitu, hasil ini tak menggoyahkan posisi Indonesia yang sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai tugas tersebut, Sjoerd Woudenberg tak butuh waktu lama untuk kembali ke lapangan. Ia dengan tegas menyatakan kesiapan membantu Gerald Vandenburg mempersiapkan skuad Garuda Muda. Setelah periode FIFA terakhir dan jeda singkat, saatnya untuk bangkit lagi, ujar Sjoerd Woudenberg. Mari kita persiapkan diri untuk turnamen ASEAN Cup U23 lanjutnya dengan penuh semangat. Turnamen 2 tahunan ASEAN Cup U23 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 15-29 Juli 2025 dan akan digelar di 2 stadion kebanggaan, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dalam turnamen ini, timnas U23 Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia,
Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertandingan perdana Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Brunei Darussalam pada 15 Juli 2025 di SUGBK. Untuk menyambut ajang penting ini, pelatih kepala Gerald Vandenburg telah memanggil 30 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC dari 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Hanya pemain terbaik yang akan dipilih untuk memperkuat tim dalam turnamen tersebut. Kembalinya Stuart Woudenberg ke skuad Garuda Muda membawa angin segar. Dengan pengalaman bersama tim senior dan semangat kebangkitan usai kekalahan dari Jepang, harapan tinggi disematkan pada kombinasi Vandenburg-Woudenberg untuk mengantar timnas U23 meraih prestasi di ASEAN Cup mendatang. Menurutmu, mampukah timnas U23 Indonesia berbicara banyak di ASEAN Cup U23 2025? Dan bagaimana peran Stuart Woudenberg bisa membantu skuad muda ini bangkit? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Gagal gabung timnas Cina, Shin Tae-yong siap kembali. Timnas Indonesia bisa dapat kejutan di round 4. Klub Cina menolak, tapi Indonesia mungkin merayakan. STY dikabarkan siap buka pintu untuk kembali. Apakah ini momen yang ditunggu-tunggu jelang babak penentuan? Simak detail lengkapnya di sini. Shin Tae-yong tertarik latih timnas Cina. Media setempat tak sepenuhnya setuju apakah ini jalan pulang ke timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat setelah menyatakan ketertarikannya menjadi pelatih kepala tim nasional Cina. Meski menuai pro dan kontra, pelatih asal Korea Selatan itu tetap menunjukkan keyakinannya terhadap potensi besar yang dimiliki tim Dragons. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong sukses besar saat menangani timnas Indonesia. Ia membawa perubahan drastis dalam tubuh Garuda, membangun pondasi kuat, dan menjadikan Indonesia sebagai kuda hitam baru di Asia. Namun sejak awal tahun ini, posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert, keputusan yang diambil langsung oleh PSSI. Meski kini tak lagi bersama Garuda, prestasi cemerlang STY rupanya jadi perhatian negara lain. Ketika Cina memecat Branko Ivankovic akibat performa buruk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nama STY langsung masuk dalam radar. Menanggapi peluang itu, Shin menyatakan dengan jelas, jika ada tawaran dari Tiongkok, mengapa harus ragu? Jika ada tawaran, saya akan pergi, dalam kurung, memimpin Cina. Peran dalam kurung pelatih tim nasional sepak bola pria Tiongkok jelas merupakan posisi yang sangat menarik. Tak hanya tertarik, STY bahkan percaya diri mampu memberi dampak positif. Jika mereka menunjuk saya sebagai pelatih kepala tim Cina berikutnya, saya yakin saya bisa memimpin tim ini dengan baik. Keyakinan ini bukan tanpa alasan. Ia menilai Cina memiliki potensi besar dan dengan bekal pengalaman luasnya sebagai pemain serta pelatih di Asia, ia siap menghadirkan perubahan nyata. Namun ternyata pernyataan ini langsung memicu reaksi tak sedap dari media lokal Cina, salah satunya Sohu. Media tersebut justru menilai bahwa pelatih lokal lebih cocok untuk menukangi tim nasional mereka, menyusul kegagalan demi kegagalan pelatih asing sebelumnya. Dalam laporannya, Sohu menulis Zheng Zi dan Chen Tao atau pelatih Cina lainnya menyelesaikan kelas pelatihan tingkat profesional. Secara teoritis, dalam kurung, mereka memenuhi syarat untuk memimpin tim Cina. Jika Anda tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk pelatih asing, memulai pelatih lokal atau transisi untuk jangka waktu tertentu.
Pertama adalah Piala Asia Timur pada bulan Juli dimulai dan kemudian tergantung pada situasinya bukan salah satu cara. Pernyataan media ini memperlihatkan bahwa jalan Shin Tae-yong ke timnas Cina mungkin tidak akan semulus yang dibayangkan. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Melihat ketidakpastian yang menyelimuti potensi kepindahan STY ke Cina, banyak fans sepak bola nasional berharap ini menjadi jalan pulang bagi sang pelatih. Apalagi Indonesia akan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan pengalaman STY jelas tak bisa diremehkan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong sebaiknya menerima tawaran dari Cina jika datang? Ataukah lebih baik kembali ke pangkuan timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di babak kualifikasi berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is Fakta mengejutkan. Pemain keturunan Indonesia main di Piala Dunia Klub 2025, timnas harus bergerak cepat. Dunia menoleh ke Indonesia setelah dua pemain keturunan tembus Piala Dunia Klub. Salah satunya masih bisa membela merah putih. Jangan sampai lepas ke negara lain. Simak fakta lengkapnya di sini. Adrian Wibowo, pemain keturunan Indonesia rasakan atmosfer Piala Dunia Klub 2025 di Amerika Serikat. Atmosfer megah Piala Dunia Klub 2025 yang digelar di Amerika Serikat turut dirasakan oleh pemain keturunan Indonesia, Adrian Wibowo. Pemain muda yang satu ini kini memperkuat klub asal Amerika Serikat, Los Angeles FC (LAFC). Adrian bukan sekadar numpang lewat, dia adalah produk Akademi LAFC yang berhasil menembus tim utama pada September 2024. Dalam gelaran Piala Dunia Klub 2025, LAFC tergabung di grup D bersama klub-klub besar seperti Flamengo (Brasil), Chelsea (Inggris), dan Esperance de Tunis (Tunisia). Laga perdana LAFC di grup D mempertemukan mereka dengan Chelsea dan digelar di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta pada 17 Juni 2025 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Sayangnya LAFC harus mengakui keunggulan Chelsea dengan skor 0-2 lewat gol dari Neto 34 dan Enzo Fernandez 79. Yang menarik, Adrian Wibowo masuk dalam skuad pertandingan tersebut. Meski belum mendapatkan kesempatan bermain dan hanya berada di daftar pemain cadangan, kehadiran pemain sayap berusia 19 tahun ini di panggung besar seperti Piala Dunia Klub tetap patut dibanggakan. Adrian memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya. Dengan demikian, ia punya peluang besar membela timnas Indonesia bila pelatih seperti Patrick Kluivert atau Gerald van den Burg berminat memanggilnya. Mengingat usianya yang masih muda, ia bisa lebih dulu memperkuat timnas U-Strip 23 Indonesia yang akan menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan. Menariknya lagi, Adrian juga pernah memperkuat timnas U-Strip 17 Amerika Serikat. Namun, karena belum bermain di level senior, pintu menuju timnas Indonesia masih sangat terbuka bagi pemain kelahiran dan besar di Los Angeles, California ini. Selain Adrian, ada satu lagi nama keturunan Indonesia yang tampil di ajang ini, Tijani Reijnders, kakak kandung dari pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders. Ia baru saja direkrut oleh raksasa Premier League, Manchester City. Tijani langsung mendapat kepercayaan sebagai starter di posisi gelandang saat City menang atas Wydad Aceh dengan skor 2-0 di grup G pada 18 Juni 2025.
Namun berbeda dengan Adrian, Tijani Reijnders sudah tidak bisa diprospek untuk timnas Indonesia. Hal ini karena ia telah memperkuat timnas Belanda dan mengoleksi 23 caps sejak debutnya pada 7 September 2023. Kini pilihan ada di tangan Adrian. Apakah ia akan memilih untuk meneruskan karier internasionalnya bersama Amerika Serikat atau membuka lembaran baru bersama Merah Putih? Bagaimana menurut kamu? Apakah sebaiknya Adrian Wibowo memperkuat timnas Indonesia? Atau justru lebih baik melanjutkan jejaknya di timnas Amerika Serikat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Doa dari Palestina. Di tengah ancaman tim-tim Timur Tengah, timnas Indonesia dapat dukungan menyentuh. Saat peluang diuji, harapan datang dari tempat tak terduga. Pemain Palestina kirim pesan menyentuh untuk perjuangan Garuda. Ini bukan sekadar dukungan, ini simbol persahabatan sesama bangsa pejuang. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Michelle Termanini, pemain Timnas Palestina. Doakan kesuksesan Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pemain Timnas Palestina. Michelle Termanini menyampaikan harapan dan doa terbaik untuk kesuksesan Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Termanini bek tengah kelahiran Malm, Swedia, saat ini membela klub kasta tertinggi Qatar, Al-Wakrah SC. Ia dikenal sebagai pilar utama lini belakang Palestina dengan 26 caps di timnas. Melalui kolom komentar di unggahan Instagram se-Asia Goal yang membahas posisi Indonesia sebagai satu-satunya tim non-Timur Tengah di putaran keempat, Termanini menuliskan semoga sukses untuk Indonesia dari tim nasional Palestina. Unggahan tersebut mengangkat fakta menarik bahwa timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim di luar kawasan Timur Tengah yang berlaga di putaran keempat, bergabung dengan 5 tim dari Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Meski Termanini dan timnya harus mengubur mimpi lebih awal setelah terhenti di putaran ketiga, perjuangan Palestina tetap membanggakan. Palestina finish di posisi kelima grup B dengan 10 poin, hanya kalah 1 angka dari Oman yang berada di posisi keempat dan berhak lolos ke putaran berikutnya. Palestina mengakhiri putaran ketiga dengan hasil imbang 1-1 melawan Oman pada matchday terakhir yang sayangnya membuat mereka tersingkir. Selama babak tersebut mereka meraih 2 kemenangan, 4 kali seri, dan 4 kekalahan. Kemenangan diperoleh saat mengalahkan Irak 2-1 di kandang aman, Yordania, serta menundukkan Kuwait 2-0 di laga tandang. Selain itu mereka menahan imbang tim kuat seperti Korea Selatan dalam kurung 0-0, Kuwait dalam kurung 2-2, dan Oman dalam kurung 1-1. Namun 4 kekalahan yang dialami Palestina termasuk dari Yordania 2 kali dalam kurung 1-3, Irak dalam kurung 0-1, dan Oman dalam kurung 0-1 membuat mereka gagal melaju lebih jauh. Doa dan dukungan Michelle Termanini untuk timnas Indonesia tentu menjadi semangat tersendiri bagi skuad Garuda. Apakah kamu juga yakin timnas Indonesia bisa melangkah jauh di putaran keempat ini? Yuk, tulis pendapat dan harapanmu di kolom komentar. Apa target kamu untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Chance to be
make some progress. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and there's Tolak tawaran awal, Igliter yakin gelandang timnas Spanyol Javi Guerra segera merapat ke AC Milan. AC Milan tidak menyerah begitu saja. Direktur olahraga Rossoneri, Igliter, percaya diri bisa membawa gelandang berbakat Valencia, Javi Guerra, ke San Siro musim ini. Meski tawaran awal sebesar 20 juta dalam kurung, termasuk bonus, sempat ditolak Valencia, AC Milan terus melakukan pendekatan serius. Berbagai laporan dari Sky Italia, Gianluca Di Marzio, hingga Milan News menyebutkan bahwa Rossoneri siap meningkatkan penawaran mereka menjadi 18 juta plus bonus 3 juta. Dengan kontrak 4 tahun senilai 3 juta per musim untuk Guerra. Namun Valencia tetap meminta bayaran tetap sebesar 25 juta ditambah bonus, karena adanya klausul 30% hasil penjualan yang harus mereka bayarkan ke Villarreal, klub asal Guerra sebelumnya. Meski negosiasi berjalan alot, Igliter tetap optimistis. Ia bahkan sudah mendapat lampu hijau dari Javi Guerra sendiri yang dikabarkan lebih memilih bergabung dengan AC Milan daripada tawaran dari Aston Villa maupun Atletico Madrid. Kini semuanya bergantung pada manajemen AC Milan. Apakah mereka siap mengambil langkah terakhir dan menuntaskan transfer ini sebelum jendela transfer semakin memanas? Gimana menurut kamu, apakah AC Milan akan berhasil mengamankan tanda tangan Javi Guerra? Yuk, tulis komentar kamu di bawah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. Lautaro Martinez puas dengan hasil imbang Inter versus Monterrey, tapi tetap optimis. Era baru Inter Milan di bawah pelatih anyar Christian Cifu dimulai dengan laga penuh tantangan. Setelah kepergian Simone Inzaghi yang sudah memimpin selama 4 tahun, Nerazzurri membuka kiprah mereka di Piala Dunia antar klub dengan hasil imbang 1-1 melawan Monterrey. Lautaro Martinez mengakui bahwa permainan timnya belum sempurna, tapi ini adalah awal yang positif. Kami bermain dengan baik. Lapangannya sangat kering sehingga kami kesulitan untuk mempertahankan alur pergerakan bola. Saya sudah pernah bermain di sini saat Copa America dan saat itu juga kondisinya sama, ujar Lautaro seperti dikutip dari situs resmi Inter. Meski senang dengan performa tim di laga pertama, Lautaro juga jujur mengenai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Memang kami kebobolan dari bola mati dan itu adalah area yang harus kami perbaiki. Bertahan secara zona masih baru bagi kami, jadi kami harus terus melatihnya untuk jadi lebih baik, jelasnya. Gol Sergio Ramos menit ke-25 sempat membuat Inter tertinggal, tapi Lautaro berhasil menyamakan skor pada menit ke-42. Hingga pertandingan usai, skor 1-1 bertahan tanpa tambahan gol dari kedua tim. Hasil ini membawa Inter berada di posisi 3 klasemen sementara grup E. Selanjutnya mereka akan menghadapi Urawa Reds dari Jepang, di mana Lautaro dan kawan-kawan wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Menurut kamu, apakah Inter bisa tampil lebih baik di laga berikutnya? Apakah strategi bertahan zona yang masih baru ini bisa cepat matang? Yuk bagikan pendapat kamu di kolom komentar. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you on. Igliter bergerak cepat datangkan Moise Kean ke AC Milan atas permintaan Massimiliano Allegri. Apa yang dulu cuma kabar angin, kini mulai menguat. Direktur olahraga AC Milan, Igliter sedang berupaya keras membawa striker Fiorentina, Moise Kean, ke San Siro. Ini bukan sembarang langkah, melainkan langsung atas permintaan pelatih anyar Milan, Massimiliano Allegri.
Menurut laporan terbaru dari calciomercato.com, di Florence memang belum terdengar alarm keras, tapi ada lonceng kecil yang mulai berbunyi, menandakan bahwa nama Moise Kean sudah jadi perhatian serius. Tidak heran jika Fiorentina mulai waspada dengan perkembangan ini. Massimiliano Allegri sendiri sudah lama menjadi pengagum Kean. Saat masih melatih di Juventus, Allegri adalah sosok yang mempromosikan Kean ke tim utama dan kini tampaknya ingin reuni dengan sang striker di AC Milan. Meski begitu, Fiorentina belum merasa panik. Mereka masih bertekad kuat untuk mempertahankan Moise Kean di musim depan. Menurut kamu bagaimana peluang AC Milan mengamankan Kean? Apakah reuni Allegri dan Kean bisa membawa angin segar untuk Milan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya.